Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Oke, ini tadi ada trouble ya. Tadi sudah saya rekam, ternyata tidak terekam. Aduh, lumayan panjang tadi ya. Namun ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Eh, Show must go on istilahnya ya. Kita ulang lagi. Oke, lanjut aja ya, kita langsung ke paint. Hah? Oh enggak, oh, saya kira hilang semua. Oke, ini tadi saya sudah menjelaskan cukup panjang ya, namun astagfirullah, ternyata tidak terekam. Entah kenapa di snippet ini hilang gitu ya, tidak tersave. Oke baik, tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan melanjutkan kembali mengenai pure substance sedikit lagi ya. Kalau nggak dijelaskan ya sayang banget gitu. Nah, di sini ada contoh soal ya, mempertanyakan bahwa terdapat sebuah rigid tank. Nah, ini rigid tank, sebuah tank yang rigid, tank yang kaku begitu. Dia eh bentar, ini baterai saya mau habis. Selesai. Maaf, sebisa rekamannya hilang karena laptopnya mati. Oke, aduh, ya Allah. Hmm, ya. Sebuah rigid tank. Rigid tank ini kita bayangannya adalah sebuah panci presto yang tertutup begitu ya. Volume totalnya ini 1,8 meter kubik dengan suhu 220 derajat Celcius gitu. Nah, one third artinya itu sepertiga dari volume is in the liquid phase, artinya sepertiga dari volume total ya, dia itu adalah fasenya liquid, sedangkan 2/3-nya fasenya adalah vapor, artinya atau uap ya. Nah, gambar rinciannya seperti ini. Nanti. Lalu ditanya, berapa tekanan dari steam, tekanan yang dimiliki oleh fluida di dalam rigid tank. Lalu berapakah quality, ya, ini P, X to quality, dan berapakah densitas X atau densitas campuran. Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Oke, untuk visualisasi gambar ya, gambarnya. Ini ada sebuah panci presto, kemudian yang sepertiga volume dari totalnya itu menjadi liquid ini, sedangkan 2/3 volumenya, volumenya siapa? Volume total gitu ya, itu gas. Jadi gambarnya seperti ini. 1:2 gitu kan. Pada suhu 220 derajat Celcius. Nah, ditanya P-nya berapa, ya kan? Oke, teman-teman ingat konsepnya akan dimulai dari gambar seperti ini dulu. Selalu digambar oleh seperti ini dulu. Ini adalah garis tekanan, ya kan? Fase di sini adalah superheat. Fase di sini adalah mixture. Ini S, sorry. Dan ini compressed liquid or subcool. Ya, sebutnya compressed liquid lah. Lalu konsep yang kedua adalah ingat untuk kejadian yang sekarang ini nih,
Fase liquid dan fase gas itu terjadi secara bersamaan, ya kan? Nah, karena terjadi bersamaan, maka bisa dikatakan bahwa fase fluid yang ada di dalam liquid tank ini adalah fase apa? Ya, betul. Fasenya adalah fase mixtur, ya kan? Fase mixtur. Karena dia fasenya mixtur, ya kan? Maka otomatis titiknya berada di sini. Kita nggak tahu berada di mana di garis mendatarnya begitu ya. Tapi yang jelas dia berada di garis mendatar. Lalu suhu yang dialami oleh si fluida dalam rigid tank ini, suhunya adalah, oh nggak ditanya nih, suhunya adalah 220. Nah otomatis karena suhu di titik ini adalah 220, ya berarti dia sama dengan suhu didihnya. Ditanya tekanannya, berapakah tekanannya? Nah, kita gampang aja, kita langsung lihat ke suhu 200, ya kan? Suhu 200. Nah, ini sudah saya gambar. Suhu 200, ya. Maka tekanannya adalah 1554,9. Itu dia, 1554,9. Benar-benar. 1554,9. Nah, bentar. Oh, saya salah nggak? 220, sorry, 220. Suhu 220, ya ini. Maka tekanan SAT atau tekanan yang dimiliki di garis tekanan itu adalah 2319,6. Nah, berarti ya ini benar sesuai. 2319,6 ini sebagai tekanannya. Lalu ditanya berapakah nilai X? X ini kembali ke persamaan awal. Dia itu adalah massa gas dibagi dengan massa total, ya kan? Lalu bagaimana mencari massa gasnya gitu ya? Mudah, mudah. Nah, kita lihat massa gasnya itu berapa, massa totalnya itu berapa. Kita lihat kembali. Mixtur ya. Mixtur, dia titiknya di sini. Oke. Kita cukup untuk mencari massa gas ya, massa gas. Sorry, massa fluid dulu deh. Massa liquid ya, massa liquid. Nah, untuk mencarinya, ini kita lihat di satuan. Kita lihat dulu di tabel, ya kan, pada suhu 220, ya kan, suhu 220, volume spesifik F ini adalah 0,001190. Lalu kita tulis di sini, ini dia. Kemudian, volume spesifik atau NUG ini adalah 0,8609. Ini juga saya sudah tulis. Ya, ini pendekatan. Untuk mencari massa gasnya, massa fluid, masuk F atau massa liquid, kita tinggal memainkan ini aja, memainkan dimensi ya. Untuk mendapatkan kilogram, berarti tinggal dibagi ya, volume F, ya kan, dibagi dengan volume spesifik F. Volume F ini adalah volume si liquid, didapat dari mana? Sepertiga dari volume total. Ini ada 1,8 dibagi 3 sama dengan 0,6 meter kubik. Dapat 0,6. Lalu volume spesifik F ini 0,0012 dipendekatan dari sini. Dibagi hasilnya menjadi 500 kg, ya kan?
Dicoret-coret, nih kilogramnya naik ke atas menjadi 500 kilogram. Dapat mf. Lalu untuk mencari mg, volume gas itu kan 1,2. Dapatnya dari mana? 2/3 dari 1,8 kan, atau 2 kalinya dari volume liquid ya, ini sama dengan 1,2 dibagi dengan volume spesifik gas 0,08. Ini dapat dari tabel. Dapat hasilnya adalah 13,95 begitu ya, 13,95 500 kilogram. Sudah dapat nih komponen massa yang ada di dalam tank rigidnya tadi, ya kan? Lalu tinggal dicarilah Mg sama dengan Mg itu yang ini 13,95, kemudian dibagi dengan massa total. Massa total itu adalah massa G ditambah dengan massa liquid, massa gas ditambah massa liquid. Massa gas dan massa liquid. Kemudian hasilnya adalah X-nya atau quality-nya itu adalah 0,027. Nah, ini sudah dapat untuk pertanyaan kedua. Berapakah nilai quality-nya? Mg per M total. Lalu untuk pertanyaan ketiga, ini adalah densitas X ya. Densitas ini termasuk properties. Ingat, persamaan untuk mencari properties mixture Px ya. Ini sama Pf ditambah X dikali PGF. Nah, ini ya poinnya adalah properti G dikurangi properti F. Nah, kalau kita di dalam steam table yang kita dapatkan hanyalah volume spesifik saja, bukan densitas. Hubungan antara volume spesifik dan densitas ini adalah sepernya gitu ya. Volume spesifik sama dengan seper dari rho G. Seper dari rho G. Kalau kita tahu volume spesifik, maka kita akan tahu densitasnya. Kalau kita tahu volume spesifik campuran, maka kita akan tahu densitas campurannya gitu ya. Lalu kita masukkan untuk nu F, ini nu F ya, ditambah X dikali nu G dikurangi nu F. Maka akan didapatkan ini. Kita masukkan di steam table ya tuh. Steam table untuk suhu 220, 220, subhanallah ya. Nu F-nya 0,001190. Kalau kita bulatkan menjadi 0,0012 ya kan? Mana ya? 0,0012 ya kan? Kemudian untuk yang NuG 0,86094 ya kan, 0,08694. Nah, ini akan kita bulatkan menjadi 0,086. 0,086. Kita hitung ini ditambah kemudian dikali dengan selisih nu G dan nu F-nya. Ini pada suhu T sama dengan 220. Maka akan didapat volumenya, volume spesifik campuran 0,0035. Nah, ya kan? Setelah kita dapat, baru kita seper untuk mendapatkan densitas. Maka akan didapatkan 285,71 kg per meter kubik. Tuh. Ini cara dengan menggunakan steam table. Namun ada cara yang lebih sederhana sebenarnya. Cara sederhana ini. Nah,
Kita kan tadi sudah tahu massa total ya. Massa total itu adalah massa gas ditambah dengan massa liquid. Nah, ini 500 liquidnya, massa gasnya itu adalah tadi berapa? Ini 13,95. Nah, kita tambahkan dulu nih. 500 ditambah 13,95. Nah, jadilah ini 513,95. Kemudian dibagi dengan volume total. Volume total tadi 1,8. Jadinya densitas campurannya itu adalah 285,53. Densitas X atau densitas campuran itu densitas rata-rata untuk dua fase ya, dua fase liquid dan gas gitu ya, yang terjadi secara bersamaan. Kan logikanya ya kita tambahin semua massa total ini, tambah ini, kemudian dibagi dengan volume totalnya. Logika dasarnya kan begitu. Akan didapatkan densitas campuran 285,53. Sedangkan kalau dengan mencari steam table, ya ini konsep dasar juga yang perlu kita ketahui gitu kan. Ya dengan cara mencari nu X atau nu atau volume spesifik pada X ya, ini campuran ya, rata-ratanya gitu ya. Dengan cara menggunakan steam table. PF tambah X dikali rho GF, PGF ya. Nu F ditambah X dalam kurung nu G dikurangi nu F sama dengan didapat 0,035. Ini nih, pada suhu 220 derajat. Nah, ini kira-kira untuk soal pertama begitu. Cukup simpel. Lalu, aduh, subhanallah, mana? Soal nomor 2 ya kan? Soal nomor 2 ini. Hmm, soal nomor 2, ini dia. Kita bermain dengan Ricky Tank terus ya. Ricky Tank ya karena sistemnya sudah tertutup sebenarnya. Kalau sistem terbuka nanti yang membedakan sistem tertutup dan sistem terbuka. Untuk sistem tertutup tidak ada transfer massa. Artinya tidak ada massa yang masuk, ya kan, ataupun yang keluar. Itu sistem tertutup. Artinya benar-benar tertutup seperti uh, apa namanya, panci presto ya. Kalau sistem terbuka itu tadi ada transfer massa di situ. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaannya di soal kedua dijelaskan di sini sebuah sebuah air ya, pada tank yang kaku, ya kan, memiliki memiliki massa itu adalah 1,4 kg, ya kan, 1,4 kg. Dengan fasenya apa? Fasenya adalah saturasi liquid. Oke, kita gambarkan dulu nih. Di sini nih. Diagram T P. Diagram TV. Saturasi liquid dia pasti berada di sini nih. Nah, ya kan? Dengan catatan 25% dari volume total adalah water dan sisanya adalah air. Air, udara. Ini. Jadi gambarannya seperti ini. Liquid dan di sini ada air. Ya kan? Berarti satu bagian itu volumenya untuk liquid dan 3 bagian volume untuk udara. Ya kan? Nah, lalu atau volume dari si liquid nih seperempat dari volume total. Nah, kemudian ceritanya ini dipanaskan gitu ya. Sampai eh, fase dari si liquid tadi di bawah itu menjadi saturasi gas, saturated vapor nih maksudnya ya, saturasi gas. Berarti di titik 2 ini. Ya kan? Nah, ini konsepnya ini dulu yang diingat. Ya. Lalu muncul pertanyaan,
berapakah volume tanknya gitu ya, volume tank. Oke, volume tank. Kemudian berapakah suhunya? Kemudian ditanya yang C, berapakah key-nya gitu ya, key supply untuk memanaskan ini gitu kan. Oke, nah, yang paling mudah adalah kita menentukan suhunya. Sorry, ya suhunya sebenarnya. Tapi kita mulai dari A dulu deh. Volume total dari volume tank ya, tuh ya. Kita ingat di sini volume liquid ya, F itu adalah seperempat dari volume total. Seperempat dari volume total. Kalau kita tahu volume F, ya tinggal nanti kita kali aja 4 supaya mendapatkan volume total. Nah, bagaimana kita bisa tahu volume F, ya kan? Balik lagi, suhu 200, ya kan? Di sini suhu 200. Kita lihat di steam table, suhu 200. Nih. Hmm. Suhu 200, tekanannya adalah 1554,9. Volume spesifik F atau nu F ya 0,001157. Nah, ini saya bulatkan aja ya. 0,001157 menjadi 0,0012 meter kubik per kilogram, ya kan? Ini udah dapat nih volume spesifik pada saturasi liquid F di sini ya, di titik 1. Untuk mendapatkan volume F, ya tinggal kita kali dengan massa liquidnya, ya kan? Ini nggak boleh dikali dengan massa total gitu ya, karena yang diminta di sini kan fasenya dia saturasi liquid, berarti dia masih liquid ya. Nggak boleh dikali dengan massa total. Harus dengan massa F juga gitu ya. Yang ini nih. Oke. Kita kali dengan 1,4. Ini 1,4 ini adalah massa dari liquidnya. Jadi boleh dikali. Kenapa harus dengan liquid? Karena di sini nu F. F di sini adalah untuk saturasi liquid. Berarti dia fasenya liquid, tapi sudah jenuh gitu ya. Nah, kita kali 0,0012 dikali 1,4 didapatkan volume F-nya, volume liquidnya adalah 0,00168. Kalau kita tahu volume liquid, maka kita akan tahu volume totalnya dengan cara dikali dengan 4. Volume total sama dengan 4 dikali volume liquid. Akhirnya dapat 0,00672 meter kubik. Nah, ini dia. Udah dapat volume tank. Nah, sekarang pertanyaannya, sorry. Ini kan dipanasi ya, sampai dia saturasi gas. Maka kira-kira suhunya berapa gitu. Kalau dilihat dari garis mendatar ini, ya kan, titik 1 dan titik 2 ini sebenarnya berhimpit gitu ya, di garis mendatar T. Nah, pada garis mendatar T ini, kita akan lihat itu menjadi suhu saturasi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa suhu di titik 2 akan sama dengan suhu di titik 1 gitu ya. Ya, suhu di titik 1 berapa? 200 derajat. Ya, berarti suhunya titik 2 akan sama dengan suhu di titik 1. 200 derajat. Oke, dapat untuk T-nya. Kemudian berapa kaki supply? Key supply, ya kan? Kalau kita lihat di sini, ya kan? Ingat batasan sistem itu yang warna merah ini gitu. Niki, delta E sistem akan sama dengan
E in dikurangi E out. Nah, ini kita menyasar sedikit ke energi balance pada sistem tertutup. Pokoknya yang ditulis selalu begini ya. Nah, oke. E in yang masuk ini hanya cuma Q, ya kan? Sedangkan E out ini nggak ada. Sama dengan nol. Tuh. Berarti delta, sorry, Q E in ini akan sama dengan delta E sistem. Nah, delta E sistem ini akan sama dengan U2 dikurangi U1. Nah, artinya dia energi internal ya. Ini tolong dihafal saja ya untuk E sistem itu delta sistem ya, delta di dalam sistem. E in, E out. E in dan E out itu kita melihat hanya di batasan sistem ini masuk atau keluar gitu ya. Tapi kalau delta E sistem ini delta yang ada di dalam ini nih, di dalam boundary. Nah, ya kan. Kalau untuk sekarang mungkin kita hafalnya aja untuk delta E sistem ini umumnya adalah energi internal gitu ya. U2 kurang U1. Aki sama dengan M kurung ini U kecil 2 dikurangi U1 kecil. Ya mudah ya. Kita tinggal cari kalau di gambar ini 2 sama 1 berarti ini kan sama dengan UG UG U kecil G dikurangi U kecil 1 F. Berarti ini menjadi M UG dikurangi UF. Yang di tabel udah ada nih. 1,4 UG UF pada suhu 200. Nah, kita lihat suhu 200 UG UF ini nih. Lihat. Ah, ini UF, UG. Maka selisih antara UG dan UF dilambangkan dengan UFG. Nah, ini di garisnya yang ini. Untuk suhu 200 1743,7. Oke, maka ini akan ditulis 1 berapa tadi? 1743,7. Tinggal dikali. Nah, hasilnya ya ini sudah dikali tadi sebenarnya. 2411,18 kilojoule. Ya, berarti perbedaan energi internal di sini itu akan sama dengan Q menurut energi balance yang kita bentuk. Jadi ini nggak perlu dihafal ya. Yang perlu dihafal tadi delta E sistem itu adalah U2 kurang U1. Tapi kebetulan untuk energi balance yang kita bentuk ini kebetulan sama dengan Q. Gitu. Oke ya. Nah ini bedanya apa Pak? U yang besar dengan U yang kecil. Ingat di pertemuan keberapa? Kedua kalau nggak salah. Ketiga ya. Tiga kayaknya. Kedua nih kalau nggak salah. Ini menjelaskan U yang besar ini adalah total energi ya. Ini bentuknya adalah kilojoule. Sedangkan U yang kecil nih, ini adalah energi spesifik. Artinya ini menjadi kilojoule per massa. Jadi yang di tabel ini semuanya adalah huruf kecil semua. Karena ini spesifik. Internal energi spesifik. Entalpi spesifik. Entropi spesifik. Spesifik volume ini doang nih yang nulisnya kok. Istilahnya selalu
dia yang konstan itu apa sih? Poinnya adalah kalau yang ini per kilogram gitu ya. Kalau untuk cari ininya, cari energi totalnya tinggal dikali dengan M. Ini kilojoule per kilogram. Tinggal dikali M aja. Oke. Saya kira itu yang untuk soal nomor 2. Hmm, ada banyak sebenarnya. Soal nomor 3. Oke, kita kerjakan dulu soal 365 ya. Oke, soal 365 di sini menjelaskan tentang pendinginan ya. Pendinginan yang terjadi pada rigid tank. Sebuah tank gitu yang rigid yang kaku. Oke, mula-mula di sini gas ya. Pada suhu 250 derajat Celcius. Ya, ya kan? Kemudian tidak diketahui tekanannya, unknown pressure. Kemudian tank ini didinginkan sampai suhunya 150 derajat Celcius dan mulai mengalami kondensasi. Tentukan initial pressure-nya. Tekanan mula-mula ini berapa? Ya, ini kalau kita gambar. Oke, kita lihat dulu suhu 250 derajat Celcius, ya kan? Ini itu berada di mana gitu ya? Ya kan? Itu berada di mana? Kalau mau kita gambarkan dia berada di sini gitu ya, berada di daerah kompres liquid, itu nggak akan nyambung gitu. Kenapa? Karena di sini ada proses pendinginan secara isohorik. Pendinginan secara isohorik. Isohorik artinya volumenya konstan. Volumenya konstan, ya kan? Volume konstan. Ingat pokoknya untuk yang panci presto gitu ya, itu volumenya harus dijaga konstan gitu. Volumenya dijaga konstan. Nah, lalu apa kaitannya dengan nu? Nu atau volume spesifik. Ingat, volume spesifik adalah volume dibagi dengan massa M. Bukan meter ya, ini massa. Nah, ketika kita tahu bahwa mas fluida yang ada dalam rigid tank ini tidak ada kebocoran atau tidak ada yang masuk, maka masanya akan konstan gitu ya. Massa gasnya itu ya. Massa gasnya konstan. Karena massa di sini konstan, C gitu ya. Maka volume spesifik ini akan sebanding dengan volume. Jadi kalau misalnya ngomongin volume untuk ruang gas untuk ruangan tertutup begitu, maka ini ya sebenarnya proporsi proporsi artinya ini sebanding dengan volume spesifiknya. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok tiba-tiba saya meletakkan titik satu ada di sini gitu ya? Kenapa nggak di titik eh, sini? Karena proses pendinginannya itu kalau secara isohorik, maka dia harus turun ke bawah. Karena volumenya jaga konstan gitu ya. Ini kan volume TV gitu kan. Volumenya harus jaga konstan. Volume siapa? Volume total. Di sini nih. Ya kan volume total. Dia harus jadi kalau pendinginan tuh anak panahnya turun ke bawah. Kalau secara isohorik maka volumenya konstan. Berarti vertikal turun ke bawah. Nah, mana yang lebih logis nih? Kita bisa naruh nggak di sini? Ke sini.
Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa ketika suhunya 150, dia mulai kondensasi. Ketika kalau misal di saturasi liquid, mungkin nggak terjadi kondensasi di sini? Mungkin. Bukan nggak mungkin sih. Maksudnya kondensasinya sudah sudah apa namanya? Sudah berlebihan kondensasinya. Harusnya yang paling masuk akal adalah di sini. Kenapa? Karena pada keadaan saturasi gas, ya, itu pertama kali mulai terjadi kondensasi itu di titik ini. Sedangkan kalau di sini mah sudah semuanya jadi liquid ya. Artinya bukan di bagian pertama kali berubah menjadi liquid atau kondens ya. Ini bahasanya vapor starts condensing. Artinya dia pertama kali mengalami kondensasi. Berarti harusnya di titik 2 ini. Di titik ini 2. Berarti dia harus berada di sini. Oke. 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 Berarti satu dia itu adalah fasenya adalah superheat. Superheat. Volume spesifik satu ya kan akan sama dengan volume spesifik 2. Kenapa? Ya tadi karena volumenya konstan, maka volume spesifiknya juga ikut konstan, ya kan? Volume spesifik di titik 1 akan sama dengan volume spesifik di titik 2. Nah, kita lihat di tabel volume spesifik di titik 2 ini kan adalah Vg ya, Vg pada suhu 150 derajat Celcius. Maka kita akan langsung saja tarik suhu 150. Ini Vg-nya adalah 0,39428. Suhu 150 pada volume spesifik gas 0,39248. Ini. Lalu kita masukkan ke kita tulis ya, ini volume spesifik pada saturasi gas. Nah, ini 0,39248 atau sama 0,393 meter kubik per kilogram. Ya kan? Kita dapat volume spesifik di titik 2 atau volume spesifik di saturasi gasnya, ya kan? Maka akan sama dengan volume spesifik di titik 1. Lalu kita cari tekanannya berapa. Minimal kalau untuk apa namanya? Cari properties itu harus 2. Kanan atau suhu, ya kan? Itu baru 1 ya. Kanan atau suhu itu baru 1. Kemudian untuk volume untuk properties ini bisa nu, bisa u, bisa h, bisa s. Jadi sini kita lihat untuk suhu 250 dan volume spesifik 0,392. 0,392 itu pada tekanan berapa? Ini tadi saya sudah cari ya karena tadi nggak direkam ya. Oke, kita lihat untuk suhu 250. Kita lihat di mana fasenya superheat. Titik 1 kan superheat. 1 berapa tadi suhu 250 ya? Suhu 250. Nah, ini dia nih. Lihat untuk superheat water suhu 250 nih. Berapa U-nya? Ini U nih. Oh, ini volume spesifik, sorry. Volume spesifik 0,39390. Nah, ini dia. Mendekati ya. Berarti untuk suhu 250 dan volume spesifik 1 tadi, ya kan? Itu adalah 0,39390, maka bisa katakan bahwa tekanannya adalah 0,6 megapascal. Ini dia.
Berarti benar ya dengan sesuai kunci jawaban ya. Ini benar. Oke, berarti kita lanjut ke soal 364 ya. Sebuah piston silinder terdiri atas 0,8 kg of steam pada suhu 300 derajat Celcius dengan tekanan 1 MPa. Steam ini didinginkan pada tekanan konstan until one half of the mass condense. Berarti setengah dari massa total terkondensasi menjadi liquid. Nah, gambarkan proses pada TV diagram A ya. Oke, kita gambarkan dulu. Kita gambarkan dulu untuk tekanan 1 MPa, ya kan? Ini suhu saturasinya berapa? Ini kita lihat di sini 1 MPa, nggak usah deh. 1 MPa ini dia. 1000 kPa itu suhu saturasinya adalah 179,88. Kita balik lagi ke sini. Udah saya tulis 179,88 itu di sini. Ini suhu saturasi ini yang berhimpit dengan garis mendatar. Nah, padahal di soal suhunya adalah 300 derajat Celcius, ya kan? Artinya apa? Artinya bahwa dia dalam keadaan fase superheat di titik 1. Nah, kemudian steam ini didinginkan secara isobarik. Ya, artinya mengikuti garis tekanannya gitu ya. Tek nih, ini ada garis panah, garis panah, garis panah, garis panah, garis panah. Berarti proses pendinginannya ini ke arah sini. Nah, pertanyaannya ini titik 2 ini berada di mana gitu kan? Mau di subcool, mau di mixture, atau masih dalam keadaan superheat juga di sini. Nah, kuncinya adalah steam ini didinginkan pada constant pressure sampai one half atau setengahnya, setengah dari massa totalnya ini terkondensasi. Nah, berarti artinya apa? Ada massa, ada rigid tank gitu, rigid ya, piston ya, sorry ini piston, ya kan yang bisa bergerak bebas gitu ya isobarik. Setengahnya liquid, setengahnya lagi gas, ya kan? Pertanyaannya, fase apa nih yang memungkinkan terjadi gas dan liquid secara bersamaan? Ayo, tepatnya apa? Fase apa? Fasenya adalah fase mixtur, berarti di garis tengah, garis mendatar ya. Kita nggak tahu letaknya itu ada di mana. Kita harus tahu X-nya kan gitu. Pernyataan saya dulu. Berarti dia di tengah ya, di garis mendatar ini, entah di mana kita nggak tahu. Karena dia terjadi bersama antara gas dan liquid, ya kan? Nah, oke. Berarti gambarnya di sini. TV. Ini sorry ini T. Dan sini V. Nah, ya kan? Tentukan final temperatur. Waduh, ini mudah sekali. Karena dia berada di fase mixtur, berarti suhu dia berhimpitan dengan suhu saturasi. Suhu saturasinya sudah dilihat di tabel 179. Berarti ini yang soal B. Jawaban dari B sudah ketemu. Tentukan determine the volume change. Ini yang lumayan ngitung dulu nih. Volume change, ya kan? Volume di titik 1
volume di titik satu kita mesti tahu dulu berapa. Dengan cara gimana? Ya tinggal kita hitung aja. Volume spesifik titik satu untuk suhu 300 derajat Celcius dengan tekanan 1000 kPa. 1000 kPa berarti 1 MPa ya. Fasenya superheat ya. Jangan bingung. Tekanannya 1 MPa, suhunya 300. Maka ini adalah volume spesifiknya 0,26. Ini sama dengan 0,26 meter kubik per kilogram. Mencari volumenya tinggal kita kali aja kan. 0,26 dikali dengan massa totalnya. Kenapa massa total? Di titik satu, ya kan? Itu fasenya adalah fase superheat. Artinya semuanya gas. Nah, berarti untuk menghitung volume 1 atau volume gas gitu kan. Itu kan tinggal 0,26 meter per kilogram dikali dengan massa total. Nah, massa totalnya berapa? 0,8. Tinggal dikali aja 0,8. Nah, berarti 0,8 dikali dengan 0,26. Dapatlah 0,208 meter kubik. Ya kan? Ya dong. Sebenarnya gini, karena eh, masih ingat ya tekanan isobarik, ya kan? Sorry, pendinginan isobarik atau pemanasan isobarik, dia bergerak dengan mengikuti garis tekanannya ya. Nah, volume yang dimaksud berubah itu adalah volume di sini nih. Ingat, di sini kan TV. Volume di sini ya volume 1. Sorry, sorry. Sedangkan volume 2 ya volume X-nya, volume campuran. Nah, bagaimana? Ya, kita lanjutkan lagi. Untuk ini udah dapat ya kita volume 1. Lalu untuk mencari volume 2 itu kita harus tahu dulu volume spesifik ya di titik 2. Volume spesifik di titik 2 dia itu fasenya mixtur. Karena mixtur maka kita menghitungnya dengan cara ini lagi. Volume X sama dengan volume F ditambah X dikali volume Fg. Nah, X-nya berapa kira-kira? Nah, X di titik 2 nih ya. Quality. Ingat kembali ke persamaan awal Mg per M total. Nah, Mg sendiri itu adalah massa total dibagi 2. Kenapa? Karena di sini dikatakan setengahnya sudah terkondensasi gitu. Artinya setengahnya menjadi air. Sedangkan setengahnya lagi menjadi sini satu, ya kan? X-nya adalah Mg dibagi Mt. Mg sendiri adalah massa total dibagi 2. Tinggal kita substitusikan ke sini. Mt per 2 dibagi dengan Mt. Maka menjadi X-nya menjadi setengah. X-nya sudah menjadi 0,5. Volume F, volume spesifik F, ya mudah aja. Pada suhu 179, ya kan? Atau tekanan 1 kPa lah, sorry. 1000 kPa, tekanan 1000 kPa. Kita lihat sini. Tekanan 1 MP. Nah, ini dia. Nah, ini volume F-nya dan volume G-nya.
volume F dan volume G. Volume F dan volume G. Udah kita masukin ke sini. Volume F-nya ada di tabel tadi, ditambah 0,5 volume FG. Volume G dikurangi, volume spesifik G dikurangi volume spesifik F. Nah, ini maksudnya di titik 2 ya. Setelah didapat, ya kan? Setelah didapat, volume spesifik X ini, dia itu kan mewakili rata-rata dari ya campuran ya. Berarti bisa nanti kita tinggal kali lagi dengan MT, massa total. Volume spesifik X, ya di titik 2 itu, untuk mencari volume X-nya, volume X sama dengan volume spesifik X dikali dengan 1,4, sorry, 0,8. Hmm, didapatkan volume X atau volume di titik 2 ini. Volume X di titik 2, ya kan sudah dapat. Lalu dicari deh delta V-nya. Oke, ini enggak, dengan cara ini enggak usah. Delta volume akan sama dengan volume 2, volume 1 dikurangi volume 2. Kenapa kok volume 1 kurang volume 2, Pak? Ya, karena kan volume 1 lebih besar daripada volume 2. Lihat ini garis mendatarnya. Volume 1 dikurangi volume 2. Oh iya, ya kan. Volume 1 kita dapat ini 0,208 dikurangi volume 2. Volume 2 adalah volume spesifik X dikali 0,8. Selesai. Volume X dapat dari mana? Volume F ditambah 0,5 volume spesifik F ditambah 0,5 volume spesifik Fg pada tekanan 1 kPa karena ada isobarik. Ya, mungkin kiranya untuk eh, pembahasan soal ya untuk eh, saturated pure substance ya. Mungkin sampai sini aja gitu ya. Tolong dipelajari. Eh, Silahkan kalau ada pertanyaan yang masih belum paham gitu ya, boleh ditanya di grup atau nanti kita belajar di satu sesi online ya. Nanti untuk yang close system rekaman video ini em, akan dikirim segera gitu ya, akan saya buat. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.